Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas mengenai organisasi komputer ya. Nah, kita membahas mengenai lebih detail lagi generasi komputer. Nah, jadi di materi sebelumnya kita sudah membahas bahwa komputer itu tidak serta-merta tahu-tahu keluar secanggih sekarang, nah, tapi mengalami beberapa evolusi, mengalami beberapa perubahan ya, modifikasi sehingga menjadi lebih baik, semakin baik dan hingga sampai sekarang ini ya. Secara overview ya, generasi komputer itu dimulai dari generasi ke-0. Nah, ke-0 itu apa? Komputer pakainya masih mekanik. Beda dengan sekarang ya, pakainya listrik, batu baterai kalau di laptop ya, energinya. Dulu masih pakainya mekanik. Ya, kemudian berkembang ke generasi pertama vakum tube, tabung vakum yang ukurannya besar sekali. Perhatikan ini tahunnya ya, tahun 45. Mereka sudah menemukan komputer basisnya dari tabung. Nah, ini sudah menggunakan listrik. Nah, kemudian karena di tabung ini ukurannya besar, kamu berpikir nih bagaimana supaya menjadi lebih efektif lagi, tidak makan ruangan yang besar, tidak makan listrik yang dayanya besar juga. Maka para ilmuwan menemukan alat yang namanya, bukan alat ya, bahan yang namanya transistor ya. Transistor dibuat dari semikonduktor ya. Gara-gara ini permasalahan signifikan dari komputer yang ukurannya besar bisa diselesaikan sehingga ukurannya komputer mengecil secara signifikan. Nah, kemudian generasi yang ketiga menggunakan IC ya. Nah, perhatikan tahunnya juga. Nah, kemudian generasi keempat very large scale integration, dan sekarang komputernya sudah menjadi tidak terlihat, invisible. Nah, ya, jadi gambarannya kira-kira gitu. Ya, untuk penjelasan detailnya ya, sekarang yang generasi ke-0 ya. Nah, ini dimulai dari 1642 sampai 45 ya. Apa yang terjadi nih di tahun 1642 ya? Ada seorang yang namanya Mbah Blaise Pascal ya. Ini tahun luar biasa ya, tahun 1623 sudah memikirkan bagaimana membuat kalkulator mekanik ya. Jadi dasarnya ditemukan komputer itu adalah dari cara kerja kalkulator. Nah, jangan diremehkan ya, kalau kita mempunyai ide gagasan yang kecil, nah, jangan berkecil hati, tapi coba digali terus ya, gali terus. Nah, buktinya ini ya, dari kalkulator mekanik bisa menjadi sekarang komputer. Nah, dulu kalkulatornya pun tidak kompleks ya, tidak ada integral, tidak ada akar, bahkan bagi dan kali aja tidak ada operator bagi dan kali, adanya baru operasi tambah dan kurang. Nah, kemudian dari Blaise Pascal ini dikembangkan oleh Charles Babbage, Babbage. Nah, dia menemukan atau membuat sebuah mesin analisis ya. Dia mengembangkan, kalau sebelumnya hanya tambah dan kurang, sekarang sudah ada kali dan bagi. Ya, sudah ada kali dan bagi. Dan tidak hanya itu ya, eh, dikembangkan pula konsep yang namanya store, simpan, yang untuk kedepannya nanti akan menjadi yang namanya memori ya. Jadi memori itu tempat untuk menyimpan ya, tergantung mau disimpannya hanya saat itu juga, atau temporary, atau selamanya. Atau disimpan ketika ada listriknya, ada bisa untuk menyimpan datanya, datanya tersimpan, kalau listriknya mati hilang, atau seperti itu. Nah, jadi itulah konsep memori. Kemudian ada yang namanya mil, mil
yang sekarang tuh computation unit ya, kemudian ada input section ya, namanya pun punch card reader, kemudian ada output section, bagian untuk keluaran ya. Itu kalau yang sekarang ya bisa digambarkan sebagai keluaran printer lah ya, ya, untuk mencetak dokumen ya. Kemudian ada orang yang namanya Ada Augusta Lovelace ya. Ini cewek ya, nih ya. Ya, ini cewek. Jadi inilah dia nanti menemukan bahasa pemrograman ya. Maka kalau yang pernah dengar ada bahasa pemrograman yang namanya Ada ya, ini gara-garanya programmer pertamanya ini namanya Ada Augusta Lovelace, ini cewek ini. Jadi programmer pertama di dunia adalah cewek. Jadi bagi yang perempuan mungkin wah, ini sulit pemrogramannya, jangan berkecil hati ya. Ini penemu programmer yang menjadi programmer pertama adalah cewek. Nah, oke, itu tadi yang komputer masih mekanis ya, masih mekanis. Kemudian lanjut ke generasi berikutnya ya. Maka saya tuliskan ini One ST ya. Ini pertama kali komputer menggunakan listrik. Nah, ini dipicu dari Perang Dunia Kedua ya. Nah, Perang Dunia Kedua ya, dikembangkan komputer yang namanya ENIAC. Nah, ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, itu dulu tuh untuk komputer digunakan untuk memecahkan sandi ya, sandi informasi. Ya, jadi kan zaman dulu informasi tidak semasif sekarang, jadi informasi yang rahasia yang orang lain tidak tahu ya, itu menjadi nilai tambah. Ya, jadi kalau orang bisa menyadap menyadap sebuah informasi, maka akan mendapat informasi yang sangat berharga. Ya, contohnya apa informasi yang sangat berharga? Misalkan sebuah negara akan menyerang negara yang lain. Nah, tentunya kan butuh koordinasi dengan tentara-tentaranya ya, dengan komandan-komandannya. Nah, kalau negara lain bisa menyadap informasi tersebut, maka rencananya bisa bubar. Bahkan negara yang akan menyerang tersebut akan kalah. Nah, karena rencananya sudah diketahui. Maka dari itu mengirim pesannya menggunakan pesan yang tersandi. Ya, ada sandinya. Dan untuk membuat sandinya pakainya apa? Pakainya ya komputer ini. Makanya dikembangkan ENIAC ini ya. Model-model seperti ENIAC ini. Dia terdiri dari 18.000 tabung vakum, relaynya. Relay ini kayak saklar ya, tapi ada magnetnya. 1.500, beratnya 30 ton, membutuhkan daya 140 kilowatt. Kemudian dia mempunyai register 20 ya. Masing-masing mempunyai kemampuan untuk mengolah 10 digit desimal. Nah, ini nanti dikembangkan menjadi ETSAC, Zoniac, ya, Iliac, Maniac, Wisak, EDVAC. Ya. Jadi ini dikembangkan terus, ya, mencari bentuk yang cocok. Nah, ini kalau yang tertarik melihat ini bisa melihat filmnya, kalau tidak salah Invisible Game ya. Invisible Game ya. Saya lupa judul filmnya, tapi bisa dicari lah, itu menggambarkan Perang Dunia Kedua. Dua apa satu ya? Ya, jadi nanti bisa lihat sendirilah. Nanti kalian akan melihat contoh komputer yang mekanik, belum pakai listrik. Nah, kemudian di vakum tube ini ya, vakum tube ini mulai dikenal arsitektur ya, arsitektur komputer yang nantinya akan dipakai hingga sekarang ya. Arsitektur apakah itu? Ya,
arsitektur dari orang yang namanya John von Neumann. Ya, John von Neumann. Maka arsitekturnya disebut arsitektur Neumann. Arsitektur seperti apa yang dimaksud? Ya, ini memperkenalkan yang namanya CPU. Ya, CPU itu apa? Kalau sekarang namanya Central Processing Unit ya. Nah, itu terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama ALU, Arithmetic Logic Unit. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk melakukan proses kalkulasi tadi. Ingat, cara kerja komputer itu diawali terinspirasi dari kalkulator, ya, dari proses tambah dan kurang. Ya. Jadi yang terjadi di CPU itu adalah proses kalkulasi tadi. Kalkulasinya apa? Bilangan-bilangan biner. Kemudian ada perangkat yang namanya control unit. Ya. Jika digambarkan, maka gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Ada memori, tempat penyimpanan, kemudian ada control unit, kemudian memori ini dikirimkan ke prosesor. Di prosesor sendiri ada yang namanya ALU, ada yang namanya akumulator. Akumulator itu apa? Untuk menyimpan sementara. Maka nanti kita juga akan belajar yang namanya hierarki memori, bahwa komputer itu sebetulnya tersusun atas susunan beberapa memori. Nah, kenapa kok nanti kok ada hierarki memori? Nanti akan kita bahas di materi tersendiri ya. Nah, oke, kira-kira gitu ya generasi ke-0 dan generasi pertama ya. Komputer sampai ke vacuum tube ya. Untuk generasi yang berikutnya nanti akan kita bahas di materi selanjutnya ya. Sekian materi kali ini ya, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.